Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Halo, perkenalkan nama aku Agus Solia dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Cicahyani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Kesha Putra Nandita, absen 13. Perkenalkan, saya Sylvie Azara, absen 24. Ahmad Tohari itu yang katanya sastrawan Indonesia itu ya? Ya, itu sejak remaja yang meneruskan pendidikan. Tapi beliau tidak menjadikan penulis itu sebagai cita-cita, melainkan sekedar hobi saja. Kira-kira kapan ya lahirnya Ahmad Tohari? Beliau lahir pada tanggal 13 Juli 1948. Ahmad Tohari itu anak dari kedua orang tua yang bernama Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Samiyah. Ya, kedua orang tuanya itu asli Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Iya benar. Menurut kamu Ahmad Tohari itu sudah menikah atau belum sih? Oh iya, aku tuh pernah baca di salah satu artikel yang mengatakan Ahmad Tohari itu sudah menikah pada tanggal 1 Desember 1970 yang istrinya tuh bernama Syamsia. Terus aku juga pernah baca juga di artikel katanya Ahmad Tohari itu nikah muda ya. Terus Ahmad Tohari itu nikah muda tuh pada tanggal pada umur 22 tahun. Terus yang si Ibu Syamsiah itu umur 18 tahun, apa benar? Bener sih, kayak yang aku baca juga di artikel itu. Oh iya, dari pernikahan Ahmad Tohari dan Ibu Syamsiah pasti kan kalau punya anak. Setahu aku sih ada 5. Kalian tahu nggak sih kalian yang siapa? Aku tahu anak pertama itu bernama Lydia, itu kuliah di UGM sampai S2 dengan gelar Magister Sosial yang sekarang menjadi pekerja sosial di Jogja. Yang kedua itu ada Wida. Sekarang bekerja sebagai BPS. Dia ada Sandra. Dia sebagai domestik urusan Jepang. Nah, terus yang keempat itu namanya Sita yang sekarang menjadi dosen antropologi di UGM. Terus yang kelima yaitu Intan Alvina yang sekarang menjadi dokter spesialis dari UGM. Mereka hebat ya. Iya. Sampai ada jadi dokter. Kamu kira-kira tahu nggak siapa kamu? Ahmad Tohari mulai pendidikannya di SD Tinggarjaya. Ia menempuh pendidikan selama 6 tahun. Selama duduk di bangku SD, ia sangat formal dan biasa saja seperti siswa lain. Ia tidak mempunyai prestasi di bidang apapun. Lalu kemudian Ahmad Tohari itu melanjutkan di SMP 1 Purwokerto. Lalu setelah lulus di SMP 1 Purwokerto, beliau itu melanjutkan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, sekarang di SMA sekarang ini, beliau itu menjadi lebih berprestasi dan lebih aktif daripada di masa SMA-nya. Di masa SMA-nya dia begitu tidak aktif dan tidak mau mengikuti lomba-lomba yang ada di SMA-nya sekarang. Terus beliau itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gak sih? Di fakultas, tahu ya, itu di fakultas ekonomi khusus di Purwokerto pada tahun 1974 sampai dengan 1975. Kemudian pindah lagi ke fakultas sosial politik dan hanya berjalan selama 1 tahun. Kemudian pindah lagi ke fakultas kedokteran
Ibnu Khaldun. Namun karena keterbatasan ekonomi, beliau itu berhenti untuk menempuh pendidikannya. Mereka tidak berbeda sekolah. Pendidikannya Madiani melanjutkan perjalanan karir. Ia pernah bekerja sebagai tenaga honorer di TVRI dan Apple. Dalam dunia jurnalistik, ia pernah menjadi redaktur pada Harian Merdeka. Kemudian staf redaksi pada majalah Keluarga dan dia redaksi pada majalah Halaman. Beliau tidak pernah tinggal di kota Jakarta karena katanya kota Jakarta itu metropolitan dan sibuk dan bising. Pada tahun 1993, beliau ini kembali ke kampung halamannya yaitu di Tinggarjaya, Jatinangor, Banyumas. Ini yang menjadikan oleh Bapak beberapa kata dan majalah tentang menjadi anggota Polaris Makers and Novelis. Dia sering tulis kolom harian Suara Merdeka Semua dan aktif mengisi berbagai seminar sastra dan budaya dari tingkat internasional maupun nasional. Sebagai salah satu sastrawan, Ahmad Tohari sangat piawai. Tingkat piawainya itu diakui oleh kalangan sastrawan dan pengamat sastra. Hal itu terbukti dari banyaknya penghargaan dan hadiah yang diterima oleh Ahmad Tohari. Jadi seperti itu. Ada banget kan perjalanannya. Ahmad Tohari itu memperoleh banyak sekali penghargaan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, juara dalam sayembara cincin emas Radio Nederland World Dongdok untuk cerpen yang berjudul Jasa-Jasa Buat Sambiannya tahun 1975. 5 tahun kemudian, beliau juga menerima hadiah dari Yayasan Buku Utama untuk novelnya Bebas tahun 1990. Kemudian yang ketiga, hadiah sayembara penulisan roman di luar kesenian Jakarta untuk novelnya Di Kaki Bukit Cibalak pada tahun 1985. Lalu ketika beliau mengikuti International Reading Program di Amerika Serikat yang memperoleh penghargaan Fellow Writer the University of Iowa pada tahun 1990. Yang kelima, setelah belajar di Pradana dan bergabungan Komisi Jawa untuk pengembangan Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, yaitu 1995, ia kembali menerima penghargaan dengan Asia Tenggara atas kepawaiannya yang bersastra yakni Southeast Asia Writers Award Bangkok. Sosok dari Ahmad Tohari ini adalah beliau itu termasuk pengarang yang handal dan produktif. Profesi dan aktivitasnya kesehariannya sebagai wartawan yang digeluti di beberapa media massa, majalah maupun surat kabar. Akhirnya turut mempengaruhi kelancaran dan produktivitasnya dalam menciptakan karya sastra, terutama karya fiksi. Oleh karena itu, karya sastra yang dia telah dihasilkannya cukup banyak. Nah, teman-teman itu pada tahu nggak sih apa aja sih karya-karya Ahmad Tohari itu? Dan menurut teman-teman itu ada berapa banyak sih yang dikarang oleh Ahmad Tohari itu? Aku tahu. Yang pertama, dia tuh menciptakan cerpen dan novel. Setahu aku sih banyak banget ya, dari kumpulan beberapa cerpen itu bisa menghasilkan cerpen itu. Novelnya juga banyak. Yang aku tahu ini yang pertama, itu kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin dari PT Gramedia Jakarta pada tahun 1989. Memuat 13 cerpen, banyak banget kan? Nah, 13 cerpen itu dimuat dalam berbagai media massa seperti Koran Kompas Jakarta, terus Minggu Ini dari Semarang, Warta NU dari Jakarta,
majalah Panji Masyarakat dari Jakarta, serta majalah Amanah dari Jakarta dalam rentan waktu 13 tahun, yakni dari tahun 1976 sampai dengan 1989. Nah, ketiga belas cerpen yang dimuat dalam Susunan Karyamin itu diantaranya yang pertama ada Susunan Karyamin, yang kedua Jasa-jasa buat Sang Wirya, yang ketiga Si Mainem Beranak Bayi, yang keempat Surah Bagus, yang kelima Tinggal Makanya Berkedap-kedip, yang keenam Ah Jakarta, yang ketujuh Lokeng, yang kedelapan Syukuran Sutabawar, yang kesembilan Rumah yang Terang, yang kesepuluh Kartus, yang ke-11 Orang-orang Seberang Kali, yang ke-12 apa ya? Wangun Jatilawang, yang ke-13 itu Sholawat Harian. Nah, cerpen yang kedua yaitu Nyanyian Malam, kumpulan cerita pendek dari Grasindo kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation Jakarta tahun 2000. Nah, memuat 10 cerpen. 10 cerpen ini yaitu yang pertama Mata yang Dipandang, yang kedua Nyanyian Malam, yang ketiga Pencuri, yang keempat Penipu, yang kelima Jaruan, yang keenam Marupa Najem, yang ketujuh Pemandangan Perut, yang ke-8 Paman Jablong Merbek Layang-layang, yang ke-9 Kasal Minat Kebiri, yang ke-10 Bulan Kering, Bulan Kuning yang sudah tenggelam. Nah, yang selanjutnya yaitu karya-karyanya berupa novel. Nah, selanjutnya itu kehidupan sosialnya dari Ahmad Tohari. Ahmad Tohari, dia tuh bisa naik namanya atau menambah gitu loh, kayak terkenal itu melalui dari novel triloginya dari Rogeng Dukuh Parut, yakni ada Catatan Buat Emak, Lintang Pembungkus Dini Hari, serta Jantera Biang Lala pada dekade 1980. Ahmad Tohari itu tinggal di pedalaman di Jawa Timur. Di desanya itu cukup asri, banyak flora dan fauna yang masih kita bisa temui berbagai jenis dan belum tersentuh oleh belahan dunia apapun. Kondisi pedesaan yang ramah, tentram, asri, melekat dalam jalan dan terekam rapi dalam pikiran Ahmad Tohari. Sisi lain juga Ahmad Tohari dulunya hidup di masyarakat pedesaan yang juga sangat dekat dengan dunia pedesaan dan tradisinya yang cukup kental. Dan ini dapat dipahami karena selain dekat dengan masyarakat desa yang ada omongan religius juga, orang tuanya memiliki sebuah pesantren. Jadi Ahmad Tohari ini mempunyai sebuah pesantren yang dikelola bersama keluarga. Lingkungan pesantrennya ini juga religius, benar-benar sangat religius dengan suasana keagamaannya yang sangat kental dan sakral. Dan ibadahnya tentu saja sangat membekas dalam pada diri Tohari. Pengalaman kehidupannya yang membuat Ahmad Tohari ini lama, yaitu apakah zaman manusia dalam dunia politik ada tahun 1965 yang pengalaman itu pasti pengalaman tidak terlupakan. Ya, betul, tidak akan terlupakan. Sepertinya pengalaman itu, kamu tahu nggak sih pengalamannya apa? Apa ya? Setahu aku itu 1965 itu ada pengalaman yang sangat cukup mengejutkan untuk warga Indonesia, yaitu ketika bola SPKI. Oh, itu yang kayak pemberontakan itu ya? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ketika suhu politik memanas sekitar
1965 sampai 1990. Oleh karena itu, dia sempat menyaksikan tidak kekejaman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para aktivis Partai Komunis Indonesia atau PKI bersama para pengikutnya dan juga para tentara yang mendapat perintah untuk mengamankan situasi kekacauan politik pada saat itu. Jadi kesimpulannya, Ahmad Tohari yaitu seorang sastrawan yang terkenal dan banyak menciptakan karyanya seperti yang dibicarakan oleh teman-teman saya tadi. Ahmad Tohari itu cukup terkenal ya, malah terkenal banget. Dan Ahmad Tohari itu benar-benar seorang yang religius banget, soalnya dia tuh ternyata selain sastrawan, beliau juga mempunyai pada pesantren juga di pedesanya. Ahmad Tohari itu bisa kita tiru ya, kayak menjadi apa sih? Sastrawan penulis mungkin Iya. pengarang. Terus dari prestasinya Ahmad Tohari juga bisa kita tiru juga untuk jadi inspirasi ya. Betul. Soalnya sekarang itu kan lama banget Penulis juga. ya betul. Jadinya kita tuh harus meniru dan melestarikan ya. menjaga terus sebagai generasi ya masa depan. Kumpulan cerpen yang kedua yaitu Nyanyian Malam. Kumpulan cerita pendek, Crescendo bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation Jakarta tahun 2000 yang memuat 10 cerpen. 10 cerpen itu yaitu